Melanjutkan part sebelumnya, di tempat lain, Kakashi terluka oleh pedang Zabuza saat menyelamatkan Sakura dan Tazuna di detik terakhir. Zabuza lalu tertawa mengejek Kakashi yang hampir kehilangan Tazuna, karena terlalu mencemaskan murid-muridnya. Naruto lalu terbangun dan melihat Sasuke berdiri di depannya dan nyaris tak bernyawa. Terkejut menangkapnya saat Sasuke pingsan dan diam tak bergerak. Percaya temannya telah meninggal, Naruto akhirnya marah dan secara di alam bawah sadar menyalurkan cakra Kyuubi ke dalam dirinya. Kakashi dan Zabuza merasakan perubahan itu, membuat Kakashi bertanya-tanya apakah segel Kyuubi telah rusak. Haku lalu menantap tidak percaya, saat kekuatan Kyuubi menyembuhkan luka Naruto dan mengubah tubuhnya. Naruto diselimuti amukan cakra yang liar. Haku berkomentar bahwa cakra biasanya tidak terlihat namun sekarang cakra Naruto terlihat sangat jelas. Naruto masih marah karena wafatnya Sasuke, hal itulah yang telah melemahkan segel yang menahan cakra Kyuubi di dalam diri Naruto. Dilimpahi kekuatan Naruto menyembuhkan lukanya dan menyerang dengan brutal ke arah Haku. Naruto juga menangkis serangan jarumnya dengan gelombang cakra murni. Haku lalu mencoba melarikan diri dari lingkaran, tapi Naruto melihatnya dan merebut lengan Haku dengan kecepatan Kyuubi. Sementara itu, pertempuran antara Zabuza dan Kakashi masih terus berlanjut. Kakashi lega merasakan segel yang mengurung Kyuubi. Bagaimana Kakashi akan melakukannya ketika Kakashi tidak bisa melihat di tengah kabut? Kakashi hanya merespon dengan mengeluarkan gulungan. Naruto yang telah menangkap lengan Haku melancarkan pukulan kuat dan mengirim Haku melewati salah satu cermin, sekaligus menghancurkan semuanya. Naruto menyerang Haku lagi, siap memberikan pukulan dahsyat lainnya. Pada saat itu topeng Haku terlepas, memperlihatkan sosok bocah laki-laki yang Naruto temui di hutan. Hal ini membuat Naruto menghentikan serangnya. Haku lalu meminta Naruto untuk menghabisi bagaimana Haku dilahirkan di desa kecil dan bagaimana orang tuanya sangat menyayanginya. Namun saat itu siapapun memiliki Kekkei Genkai, garis keturunan yang istimewa, sangat ditakuti. Ketika Haku masih kecil dia menemukan kekuatan Kekkei Genkai yang diwariskan dari ibunya. Sayangnya ayahnya menyaksikan ini dan menghabisi nyawa ibunya karena malu. Tepat saat ayah Haku hendak menghabisi nyawa Haku juga, Haku tanpa sadar mengaktifkan keistimewaannya itu, membuat secara tidak sengaja Haku mengakhiri hidup ayahnya sendiri. Beberapa saat setelah hari itu Zabuza menemukan Haku dan membawanya bergabung dan melatihnya dalam keterampilan ninja paling canggih. Saat ini Zabuza menggunakan pedang yang masih ada cairan merah dari luka Kakashi di sana, sehingga Zabuza lebih mudah dilacak. Kakashi kemudian memperkenalkan teknik orisinalnya yang satu-satunya disebut pemotong petir. Inari berlari dari pintu ke pintu di seluruh negeri ombak. Inari mencoba mengumpulkan penduduk desa untuk melindungi Tazuna dan jembatan. Sayangnya para orang dewasa di sana terlalu takut untuk terlibat. Akhirnya Inari rela pergi sendirian ke jembatan jika perlu. Di jembatan Kakashi telah berhasil melumpuhkan Zabuza dengan ninkennya dan menyiapkan Jutsu pedang petirnya untuk serangan terakhir. Sementara itu, Haku yang dikalahkan oleh Naruto tampaknya kehilangan tujuan hidupnya, yaitu melayani Zabuza dan meminta Naruto untuk mengakhiri nyawanya. Naruto lalu bingung dan berdebat bahwa menjadi shinobi lebih dari sekedar hilangnya nyawa tanpa pikir panjang. Tetapi Haku tidak mau dinasehati. Naruto akhirnya mengalah dengan lembut, mengatakan bahwa mereka mungkin bisa berteman dalam keadaan yang berbeda dan menyerang Haku dengan kunai terhunus. Namun Haku merasakan hidup Zabuza dalam bahaya dan langsung memblokir serangan Naruto, mengatakan Haku belum siap wafat. Haku lalu bergegas ke sisi Zabuza dan tepat pada waktunya dan menerima semua serangan dari Jutsu pedang petirnya Kakashi. Sekarang kita kembali dulu ke desa, yang dimana di sini Tsunami mengatakan kepada Inari bahwa Inari terlalu muda untuk bertarung, tetapi Inari bertekad untuk melindungi desanya. Sikapnya ini mengingatkan Tsunami pada Kaiza mendiang suaminya. Inari lalu pergi untuk melindungi jembatan. Namun Inari justru menemukan kerumunan warga desa yang sudah menunggunya di luar. Sekarang kita kembali lagi ke pertarungan. Saat kabut Zabuza menghilang, Naruto tercengang menemukan Haku sudah wafat akibat dari serangannya Kakashi. Zabuza kita terpengaruh oleh pengorbanan rekannya itu dan mengacungkan pedangnya untuk menghabisi Kakashi secara bersamaan. Kakashi lalu menghindari pukulan Zabuza dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Kakashi menyuruh Naruto yang marah untuk tidak ikut campur. Tazuna lalu menemani Sakura ke tempatnya Sasuke. Di situ Sakura berusaha untuk tenang sesuai aturan shinobi, tapi berlinang air mata ketika melihat Sasuke dingin dan tak sadar. Kakashi sekali lagi melumpuhkan Zabuza. Kali ini melumpuhkan kedua lengannya karena Zabuza yang tidak bisa mengayunkan pedang atau melakukan teknik lainnya. Pertempuran mereka tampaknya sudah berakhir. Gato lalu muncul dengan lusinan preman soannya dan memberitahu Zabuza bahwa ia dipecat. Gato ternyata dari awal geram dengan biaya tinggi yang diminta oleh Zabuza.
Gato lalu memerintahkan preman bayarannya itu untuk menghabisi nyawa ninja pedang tersebut. Zabuza pun mengatakan pertarungan mereka selesai karena dia tak lagi bekerja untuk Gato. Namun Gato menendang tubuh Haku yang sudah tak bernyawa itu memicu kemarahannya Naruto. Di situ Zabuza tidak peduli. Kenapa Zabuza tidak peduli? Karena Zabuza mengaku menggunakan Haku sebagai senjata saja sama seperti Gato menggunakan dirinya. Mendengar hal itu Naruto sangat tidak terima dan menangis. Naruto lalu berkata pada Zabuza betapa Haku selama hidupnya sangat menyayangi Zabuza. Haku rela mengorbankan segalanya demi tujuan Zabuza. Hidup Haku sendiri terabaikan demi kesetiaannya pada Zabuza. Terusik oleh air mata dan kata-kata dari Naruto, Zabuza akhirnya menangis menyadari pengorbanan Haku selama ini. Dengan lengan yang sudah tidak berdaya, Zabuza lalu meminta kunainya Naruto dan menggunakan kunai Naruto di mulutnya dan langsung menyerang Gato. Zabuza dilukai berkali-kali namun akhirnya Zabuza berhasil mengakhiri nyawanya Gato meski Zabuza terluka parah. Sementara itu, tim 7 lega mendapati Sasuke ternyata selamat. Haku ternyata sengaja tak melukai Sasuke secara fatal. Para preman soannya Gato yang tersisa ketakutan saat melihat banyak penduduk Tanah Ombak yang datang membela Tazuna dan desa mereka. Zabuza yang terluka lalu meminta Kakashi membaringkannya di samping Haku. Sebelum meninggal Zabuza berharap bisa ke tempat yang sama dengan Haku di akhirat. Kakashi percaya mereka akan bersama melihat perubahan sifat Zabuza di akhir hidupnya. Tim 7 menguburkan kedua ninja itu di tempat yang damai dan meninggalkan pedang Zabuza Kubikiri Bocho sebagai tanda makamnya. Naruto tak puas dengan agapan ninja yang hanya sebagai alat dan Naruto bertekad menemukan jalan ninjanya sendiri. Naruto lalu berpamitan pada Inari dan tim 7 kembali ke Konohagakure sebagai tanda penghormatan. Jembatan yang selesai dibangun itu diberi nama Jembatan Naruto sebagai pengingat keberanian dari sang bocah ninja tersebut. Beberapa hari kemudian Hokage ketiga memanggil semua guru tingkat Jounin untuk mempersiapkan pertandingan antara ninja tingkat Genin sebagai syarat agar bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Nama perlombaan tersebut ialah Ujian Chunin. Ujian Chunin ini akan diikuti ninja-ninja dari negara lain dan tahun ini desa Konoha yang jadi tuan rumah. Seluruh peserta yang akan mengikuti ujian ini merupakan ninja yang masih berada di tingkat Genin. Ini berarti tim Naruto berhak menjadi peserta dalam ujian ini. Sementara itu peserta dari negara lain mulai berdatangan di desa Konoha. Salah satunya dari tim desa pasir atau disebut Sunagakure, mereka adalah Kankuro, Temari dan juga Gara. Pertemuan Naruto dengan tim ini terjadi. Konohamaru tanpa sengaja menyenggol Kankuro. Konohamaru hampir dihajar Kankuro langsung diselamatkan oleh Sasuke. Hal ini membuat Kankuro marah dan berniat berduel dengan Sasuke. Namun duel tersebut batal setelah Gara muncul dan menyuruh Kankuro untuk membatalkannya. Setelah kejadian itu Kakashi memberikan kertas pendaftaran ujian Chunin terhadap ketiga muridnya. Hal ini membuat Naruto sangat bersemangat. Dia pun kemudian menuju ke tempat pendaftaran bersama Sasuke dan Sakura. Di momen inilah mereka bertemu dengan Rock Lee, Neji serta Tenten. Murid Genin merupakan kakak kelas setara tingkat Naruto di Akademik Ninja. Rock Lee menantang Sasuke untuk berduel setelah mendapat informasi kalau Sasuke merupakan ninja terkuat di angkatannya. Ajakan ini sebuah berbuktian Rock Lee kepada Sakura karena dia juga menyukai wanita ini. Walaupun Naruto sangat geram dengan ajakan ini karena dia sama sekali tak dianggap sebagai calon saingan Rock Lee. Mau lihat berlawanan antara Sasuke dan Rock Lee? Tunggu next video. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga share teman-teman kalian. See you next video. Sayonara.